Tak cuma Atta Halilintar, Aurel Hermansyah istrinya, bahkan Aminah dan Azura, kedua putrinya yang tidak berdosa, menjadi sasaran kenyinyiran netizen. Demikian pula adik ipar Atta, Aliyah Mas Said, dituding hamil sebelum menikah. Padahal Aliyah dan Thorik Halilintar saat pacaran nyaris tak pernah pamer kebucinan seperti pasangan muda lainnya. Tak terima putrinya dinistakan begitu rupa, kabarnya Reza Artamevia bakal mengawal kasus dugaan fitnah dan pencemaran yang dilaporkan anak dan menantunya itu sampai pelaku dipenjara. Lantas siapa pemilik akun TikTok dan channel YouTube yang menuding Aliyah MBA atau Married by Accident? Benarkah fans toksik Fujian berada di balik fitnah keji itu? Simak selengkapnya berikut ini. Jangan lupa saksikan terus Barista setiap Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di RCTI. Pemirsa, karir Atta Halilintar yang melesat sebagai YouTuber rupanya tak semulus kehidupan Atta. Banyak haters yang terus menyerang bahkan menebar fitnah untuk menjatuhkan reputasi Atta. Selain Atta, sang istri Aurel Hermansyah dan juga kedua anaknya, Aminah Nur Atta dan Azura, juga menjadi korban kebencian para haters. Tadi video call kasih selamat buat adiknya, aman-aman aja, happy lagi olahraga, gitu aja. Ya, oke? Ya, setahun lalu Atta dan Aurel dibuat geram lantaran seorang wanita yang diduga berprofesi sebagai oknum guru tega menghina dan membuli Aminah, putri pertamanya, dengan kata-kata yang tak pantas. Sebagai ibu, hati Aurel tentu saja panas dan tak terima jika Aminah dibuli. Dengan berbagai cara, Atta dan Aurel berusaha menemukan pelaku pembuli anaknya. Bahkan pasangan ini mengancam akan melaporkan pelaku ke jalur hukum untuk memberikan efek jerah. Motifnya apa Bu sebenarnya kayak gitu? Saya ini langsung nggak terpikirkan dari saya itu Pak. Iya tapi kan Ibu gimana nggak terpikir? Kalau nggak terpikir tuh kepencet sekali. Kalau ini kan Ibu merancangnya, Ibu balas semua komen orang. Ya kita kan nggak ngomongin yang lain, kita lagi ngomonginnya yang ibu ini loh. Ini ibu minta maaf benar, apa karena ibu tuh takut kita mau bawa ke jalur hukum atau apa? Karena kemarin saya udah bawa. Saya memang dengan suami saya memang setulus juga minta maaf. Kan suami ibu nggak salah, ngapain suami ibu minta maaf? Suami ibu nggak salah. Saya selalu bilang di TV di mana saya bilang suami ibu tuh baik. Orang baik, karena yang minta maaf tuh beliau bukan ibu. Ibu nggak pernah minta maaf sama saya. Ibu malah terus DM saya, ibu ketawa-tawain saya. Sampai kemarin aja ibu masih DM saya gitu. Ya udah ketahuan siapa, udah ketemu juga sama keluarganya, suaminya udah ketemu juga sama lawyer kita. Sekarang kita tinggal nanti sebenarnya kalau mereka mau maafin, cuman dia juga nggak mau minta maaf katanya ya, yang aku dengar dari lawyer. Meski kala itu Atta dan Aurel memilih tak melaporkan pembuli Aminah ke polisi dan memilih memaafkan, apalagi pelaku juga sudah meminta maaf kepada Atta dan Aurel, membuat pasangan ini memilih untuk membuka pintu maaf dan tak jadi menyeret pelaku ke polisi. Atta dan Aurel berharap jika keputusannya untuk memaafkan pelaku akan membuat para haters tak lagi menyerang keluarganya. Namun, harapan Atta dan Aurel tak terwujud. Lagi-lagi para haters kembali menyerang Aurel dan kedua anaknya. Bahkan Aurel sempat dibuat sedih dan stres lantaran kedua anaknya menjadi korban nyinyiran netizen. Lantas benarkah Atta dan Aurel bertekad tak akan segan-segan melaporkan para pembuli ke polisi? Walaupun kita anggap aja lah, nggak usah dipeduliin, nggak bisa kayak gitu juga ya. Tapi kan ini juga harus pelajaran buat semua orang. Ini bukan buat kita aja. Semua bayi dimanapun, semua itu pemberian dari Tuhan. Jadi kita semua harus jaga juga diri kita, lisan kita, tangan kita. Apalagi ini bayi. Aku kalau dikatainnya masih aku sendiri aja, aku kadang-kadang juga udah nggak ini ya, maksudnya nggak terlalu respon. Tapi kalau anak sendiri itu kan martabat keluarga juga ada di sini.
kita ini mau maafin karena dia punya 2 anak, tapi kalau misalnya dia nggak ngerasa bersalah juga, terus masih sampai hari ini katanya masih nantangin, masih bilangin anak kebutuhan khusus lah, Down syndrome lah. Terus saya itu kan ini ya nggak ini ya, seorang anak yang punya masalah kebutuhan khusus aja nggak boleh kita hina gitu loh, nggak boleh kita katain loh, karena itu udah berkah dari Tuhan. Apalagi kalau anak itu nggak kenapa-kenapa, anak itu normal, anak itu sehat gitu loh. Jadi nggak akan ada orang yang rela anaknya dikata-katain. Sementara itu Aurel yang kerap menjadi korban bully haters, bahkan saat hamil pun Aurel juga sering mengalami body shaming yang sempat membuat dirinya down. Namun Aurel berusaha untuk tegar dan mencoba menanggapi bulian tersebut menjadi hal positif. Bahkan anak pertama Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini mencoba menjadikan bulian yang diterimanya menjadi hal positif dan justru membuat lagu untuk mengingatkan jika bullying itu perilaku yang sangat tak pantas. Aku juga manusia. Di luar kasus bulian dan fitnah yang bertubi-tubi menimpa Atta Aurel, cukup banyak pula netizen yang menyebut Atta gemar memposisikan dirinya sebagai korban untuk menarik simpati publik. Sejumlah konten Atta juga disebut-sebut beraroma settingan. Lantas, apa kata pakar media sosial tentang karir dan kehidupan Atta Aurel yang dijadikan konten? Sekali lagi ini strategi Mas, para artis, para influencer sebenarnya menyenangi Mas, bahwa dia dibahas terus, dia itu di inject terus sama follower-followernya, ditanyain terus. Sebenarnya dia happy juga tuh. Hanya saja mungkin ada batas tertentu. Mungkin karena kan sebenarnya butuh juga ya, tapi kita nggak tahu nih yang benar-benar yang di dalamnya settingannya kayak gimana, kita nggak tahu. Tapi mungkin ada yang benar juga, tapi ada yang nggak benar juga. Suka lihat di situ konten-kontennya masih ada settingan atau? Ada sih, kayaknya ada. Masih banyak ya, ada yang settingan, mungkin ada yang benar kesehariannya, mungkin diatur juga kayak gitu. Itu bisa jadi. Terus dia merasa terusik juga mungkin. Ya dia juga kan pemain juga. Pemain ya gitu, entertainment lah, biar heboh apa gitu, sebisa dia aja lah. Sama halnya dengan Atta dan Aurel yang kerap menjadi korban fitnah. Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said yang baru saja merengkuh kebahagiaan sebagai pasutri baru juga baru-baru ini dibuat geram dengan ulah sejumlah akun yang sudah menyerang kehormatannya sebagai wanita. Bagaimana tidak, Aliyah yang tengah menikmati peran barunya sebagai seorang istri justru diisukan sudah berbadan 2 sebelum resmi dinikahi Thorik. Padahal Aliyah mengaku saat akad nikah dirinya justru tengah mengalami menstruasi. Jika awalnya Aliyah berusaha menanggapi santai terkait fitnah yang ditunjukkan kepadanya, namun sebagai suami, Thorik justru meradang lantaran kehormatan istrinya direndahkan. Thorik bahkan meminta sang istri untuk melaporkan akun-akun tersebut ke polisi. Lantas, apa alasan Aliyah akhirnya memilih melaporkan para akun tersebut ke polisi? Yang sebenarnya dari kemarin tuh yang ribut sebenarnya suaminya atau saya, karena tentunya kewajiban saya sebagai suami adalah salah satunya adalah melindungi istri saya apapun itu. Salah satunya adalah berita-berita bohong yang menjatuhkan kehormatannya. Jadi karena itu jadi saya tidak bisa tinggal diam dan harus menindaklanjuti ini semua. Tapi mungkin ya bisa ditambahkan, Aliyah Mas Said ini kan ya bisa kita bilang public figure, mungkin untuk sekedar cacian atau mungkin fitnah-fitnah lainnya mungkin sudah ada lah yang mungkin dirasakan juga oleh Aliyah. Cuma menurut hemat kami ini sudah melewati batas lah, karena sebagaimana kita ketahui bersama, kita ini kan masyarakat Indonesia menjunjung tinggi budaya timur. Berita seperti itu sangat-sangat tidak elok, apalagi sampai didengar oleh pihak keluarga kan, baik dari keluarga Aliyah, baik dari keluarga Thorik. Mungkin juga teman-teman media di sini juga pasti udah dengar berita itu kan, mungkin ada akhirnya jadi rumor liar lah. Makanya di sini juga kami luruskan bahwa itu adalah berita bohong dan berita fitnah. Namun demikian,
meskipun itu adalah berita fitnah bahwa tidak ada masalah hamil luar nikah, cuma mungkin Thorik dan Aal juga berharap lah dari doa-doa dari rekan-rekan sekalian supaya disegerakan masalah itu. Ya, sebagai wanita, Alia tentu saja merasa sedih. Apalagi putri kedua Reza Artamevia dan almarhum Adjie Massaid ini juga harus menjaga perasaan keluarga besarnya. Tak hanya itu, Alia juga tak ingin pekerjaannya terganggu dengan berita hoaks yang sudah terlanjur menyebar di media sosial. Lantas benarkah meski sudah dilaporkan ke polisi, para akun tersebut belum ada yang meminta maaf ke Alia dan Thorik? Itu kan menyerang kehormatan ya, kan membuat fitnah itu kan hamil di luar nikah, apalagi pada saat hari pernikahan itu kan masih datang bulan. Yang jelas betul menyerang kehormatan, terus kan takutnya berimpact juga untuk pekerjaan kedepannya dan udah pasti sih. Iya. Belum sih, makanya kenapa juga kita melakukan ini sih. Kalau misalkan dari awal ya, pokoknya intinya kami melaporkan ini karena Alia sebagai korban merasa dirugikan, dan berdasarkan pasal 45 ayat 5 Undang-Undang ITE itu memang Alia memiliki hak sebagai warga negara Indonesia atau sebagai korban untuk melaporkan dugaan tindak pidana ini. Gitu. Untuk ancaman pidana itu apabila ini memang betul fitnah itu adalah 4 tahun penjara. Jadi sebetulnya kalau kita kembali lagi kepada Undang-Undang ITE, barang siapa yang menyebarkan berita bohong ini, mereka ini akan diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa apa yang mereka beritakan ini benar. Tapi silakan saja nanti kalau misalnya para akun-akun yang kita laporkan ini nanti sudah dipanggil, nanti diberi kesempatan oleh teman-teman penyelidik atau nanti mungkin perkara ini bisa lanjut sampai penyidikan, bisa memberikan bukti bahwa Alia benar hamil luar nikah, silakan saja, monggo. Kalau misalnya nggak bisa ya, itu akan dikenakan pasal fitnah, itu ancaman pidananya 4 tahun penjara. Jadi apalagi di sini kan banyak perempuan juga ya, pasti kan juga bisa merasakan gitu. Kalau misalkan difitnah seperti itu, pasti kalian juga akan merasa sedih, apalagi kan ini banyak keluarga yang termasuk juga ya dalam pemberitaan ini. Harus tetap berjalan semuanya. Karena semua udah ada peraturannya, makanya juga kenapa kita melapor. Lagi. Kalau AA emang suaranya. Masa gitu mas? Nah, karena emang semua kan udah ada peraturannya juga ya. Iya, betul. Jadi itu alasan kenapa dilaporin juga. Untuk pelajaran juga supaya kedepannya tuh banyak yang lebih berhati-hati, mau membuat berita pun, jadi harus ada faktanya. Sampai penjara, menurut aku sih setuju aja karena itu udah berlebihan ya, kecuali kalau perbuatan si haters itu nggak berlebihan, itu boleh damai dikit. Kalau dilakukan biar kapok, biar ada pikirannya gitu. Kabarnya tak hanya Alia dan Thorik yang meradang dan emosi akibat ulah sejumlah akun yang mencoba mencari keuntungan demi mendulang cuan. Reza Artamevia dikabarkan juga tersulut emosi lantaran putrinya menjadi korban fitnah dan mendukung Alia untuk melaporkan para akun tersebut ke polisi. Sejak resmi menjalin asmara hingga akhirnya menikah, Alia dan Thorik memang kerap menuai hujatan dari para haters. Padahal pasangan ini jarang pamer kebucinan di media sosial. Namun entah kenapa, Alia dan Thorik justru menjadi bulan-bulanan haters, terutama fans toksik pujian mantan kekasih Thorik. Namun keduanya seolah tak mau terpancing dan santai menanggapi hujatan tersebut. Namun entah mengapa saat dirinya diisukan hamil sebelum menikah, Alia justru meradang dan bertekad menyeret para pemilik akun ke polisi. Lantas benarkah para pemilik akun yang memfitnah Alia adalah fans toksik Fuji? Yang paling jelas sih, yang paling saya sesalkan itu kenapa bikin berita seperti itu. Terus dari mana dia dapat berita seperti itu yang sangat tidak punya etika lah bikin berita kayak gitu. Padahal kan kita adalah orang Indonesia yang budaya untuk masih menjadi tinggi budaya timur. Iya, budaya timur kita tinggi, mesti harus saling menghormati. Kita semua pengguna sosial media, walaupun kita bisa ngetik apa aja, ngepost apa aja, tapi semua itu ada aturannya. Semua itu karena kita tinggal di negara hukum,
pasti ada hukumannya kalau misalnya kita melanggar. Berbijaklah menggunakan media sosial itu sih kurang lebih. Mau tanya respon dari keluarga sendiri setelah mengetahui dengan adanya berita hamil duluan ini seperti apa? Ya, keluarga besar Pak Atta dan Punten, kita sebenarnya ada acara lagi, jadi harus buru-buru. Nah, ini kembali ke mereka ya. Tepat tidak tepatnya di sini kan aku menengahi ya gitu. Terkadang itu buat pelajaran juga buat para netizen sebelum melakukan sesuatu itu tuh dipikir dulu karena semua sekarang itu ada hukumnya. Itu sih menurut saya hal yang wajar karena mereka pun punya nama baik. Maksudnya untuk melindungi mereka ini tuh bentuk seperti warning lah kepada setiap semua netizen yang mau mengeluarkan pendapat apapun positif atau negatif itu difilter, dipelajarin dan jadilah orang yang cerdas, orang yang smart gitu loh. Ya itu salah satu hak semua orang untuk melaporkan ya terutama Thorik sama Alia juga ya. Tapi kalau menurut saya, kalau saya pribadi nih abaikan aja lah kalau menurut saya. Tapi kecuali nih yang benar-benar dia udah tidak bisa ditoleransi, udah tidak bisa udah tidak wajar lah mengatakan hal yang seperti itu ya mungkin itu haknya Thorik sama Alia. Difitnah menikah siri dengan Ria Ricis, kesabaran Atta Halilintar menguap habis. Bersama Aurel Hermansyah istrinya, Atta melaporkan akun TikTok yang juga memfitnah mereka tengah menjalani proses cerai. Lantas bagaimana reaksi Ria Ricis setelah dirinya dituding menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Atta Aurel? Mengapa saat berusaha memenjarakan penyebar fitnah, subscriber Atta justru menurun? Sebelumnya, Thorik Halilintar dan Alia Mas Said melaporkan akun TikTok dan channel YouTube yang menuding Alia hamil sebelum nikah. Lalu benarkah pemilik akun TikTok dan channel YouTube yang dilaporkan Altor adalah fans toksik Fuji? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengulas perang duo abang-adik Atta Halilintar dan Thorik Halilintar beserta istri mereka melawan oknum pemilik akun yang gencar menebar fitnah di media sosial. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sebagai YouTuber paling terkenal se-Asia Tenggara, hidup Atta Halilintar tak bisa lepas dari berita miring, bahkan fitnah keji. Kasus lama masih menjadi bola panas meski sudah diklarifikasi. Kasus baru sudah muncul dan kembali jadi perbincangan satu Indonesia. Yang teranyar, Atta dan Aurel Hermansyah disorot tajam karena perilaku bodyguard mereka yang diduga melakukan intimidasi kepada wartawan. Saat itu saya sedang ada liputan, jadi saya berada di situ. Memang saya sempat mendengar itu kata-kata itu, cuman waktu itu sekilas dia ngomong, dan ketika itu kita emang lagi fokus ngejar Atta kan, jadi kita nggak terlalu ambil pusing, dan kita juga sempat melihat dia sambil menunjukkan jari tangannya ke arah kita gitu. Serem banget ya, karena itu yang pastinya serem banget. Terus nggak seharusnya sih seorang bodyguard melindungi majikan atau atasannya, nggak sampai segitunya sih, sampai mau nyulik-nyulik tuh kayak serem banget. Emang lagi jagain siapa sih bang?
Kalau menurut saya itu sangat disayangkan sekali ya. Sebenarnya kan kita pers itu dilindungi undang-undang kan, dan memang kita punya hak untuk mencari informasi kan, untuk meluruskan pemberitaan yang tidak benar gitu. Tapi kenapa kita malah diperlakukan yang tidak baik, bahkan diancam, diculik, itu kayaknya kita seperti tidak dihargai gitu. Sangat prihatin, soalnya kemarin kan kejadian menimpa teman-teman aku yang ada di lapangan. Jadi menurut aku yang dilakukan sama pengawal ATA itu salah besar, karena kan sebenarnya dalam kondisi kredit kan memang harus mereka yang mengerti gitu. Lagian ATA kan juga tidak memberikan waktu kepada teman-teman media untuk kasih statement. Nah, maka dari itu kan posisinya aja yang lagi kredit. Soal pengancaman kan itu udah fatal banget. Maksudnya kita juga dalam posisi bekerja, untuk pengancaman kan itu ada undang-undang pers yang melindungi. Jadi kalau sudah diancam, mungkin abangnya harus tahu gitu kalau pers itu dilindungi. Jadi jangan asal mengucap kalau sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jika awak media yang turut membesarkan nama Atta Aurel diperlakukan tidak patut, tentu saja media sosial dan hiburan mendadak auto gaduh. Apakah klarifikasi Atta dan bodyguardnya bisa meredakan kegaduhan? Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu, dan sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saya berkata-kata refleks ya, dan mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya mengaku salah dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kami bikin preskon bareng Atta dan si oknumnya itu tuh, Atta Aurel dan si oknumnya ini bikin preskon, terus minta maaf secara langsung ke depan teman-teman media, karena kalau cuma video doang mas semuanya juga bisa. Netizen kalau abis disalah-salahin terus keciduk minta maaf lewat video kan, nggak percaya, karena itu kan ada nyebut juga ya kalau misalnya dia itu adalah TNI yang memang sengaja disewa sama Atta. Ada yang bilang tuh netizen kayak gitu. Cuman menurut aku nggak mungkin dong itu seorang TNI, karena kan TNI itu kan jaga negara ya, bukan ngejaga Atta. Jadi itu udah fix banget adalah karyawannya Atta. Kalau saya secara pribadi sih nggak percaya, karena mungkin nggak sih seorang yang biasa-biasa aja yang mungkin nggak ada kontrak kerja atau emang mungkin bukan pengawal khusus pribadinya Atta main ke rumah kediaman Atta langsung tuh nggak mungkin sih. Meski bodyguardnya sudah minta maaf, netizen tetap membuli Atta Aurel. Banyak yang menduga Atta Aurel asal terima bodyguard tanpa mempertimbangkan attitude mereka di depan publik. Pengacara Deolipa Yumara pun siap melaporkan bodyguard Atta Aurel ke pihak berwajib karena sikap mereka dinilai melecehkan profesi wartawan. Kami kuasa hukum dari AJV sebenarnya, kepanjangannya AJV, Aliansi Jurnalis Video, dan kemudian kita mewakili korban, salah satu korban, tapi ini banyak korbannya sebenarnya nih ya, yaitu kawan media yang lain ya. Jadi ini ada pelapor atas nama Kristen Pratomo, yaitu Pak Kristen Pratomo adalah awak media, wartawan kan? Iya. Kita sudah membuat laporan dugaan pengancaman dan intimidasi, dan juga pelanggaran undang-undang pers. Jadi ada ancaman menculik. Nah ini bahaya nih, karena di balik kata menculik itu tentu ada menghilangkan, ada membunuh, ada kemudian menganiaya, macam-macam. Gitu. Jadi ini suatu posisi yang tidak bisa ditoleransi, baik dengan kata maaf maupun dengan yang lainnya. Jadi perkara ini kita akan bawa sampai ke meja hijau. Ya kalau untuk pelapor ini sih semoga untuk semua pengawal ya, pengawalannya ini nih Bang yang lebih selalu yang kita bikin bermasalah itu dari pengawalnya, karena sering dorong atau apa, kadang-kadang kita kan jaga alat-alat kita juga seperti itu Bang. Setuju nggak kalau dilaporin? Setuju banget Bang. AJV itu kan Aliansi Jurnalis Video, ini juga untuk membela hak-hak wartawan dalam bekerja. Kita kan bekerja di undang-undang, dan juga teman-teman wartawan juga harus kompak untuk saling melindungi, karena kita kan bekerja di lapangan sama-sama mencari berita yang benar kan, untuk mencari validasi dari narasumber terkait untuk meluruskan berita hoax.
Alih-alih ingin mendapat simpati publik dan awak media dengan melaporkan oknum pemilik TikTok yang memfitnah mereka, Atta Aurel justru mendulang hujatan baru. Para bodyguard mereka tentu saja minta bantuan pada Atta Aurel untuk selamat dari jeratan hukum. Namun, apa yang bisa dilakukan Atta Aurel melawan awak media yang didukung satu Indonesia? Terlebih sejumlah selebriti yang pernah dianggap melecehkan profesi wartawan seperti Luna Maya, Sarah Azhari, hingga Baim Wong. Karir ketiga artis ternama itu sempat terpuruk lantaran mereka dianggap seperti kacang lupa pada kulitnya. Lantas bagaimana Atta Aurel menanggapi tudingan mereka melupakan jasa awak media yang turut membesarkan nama mereka? Di luar kasus bodyguardnya, Atta Aurel masih bergelut dengan kasus fitnah dan pencemaran nama baik. Atta yang saat dibully biasanya lebih sabar dari Aurel Hermansyah istrinya, kini meradang panjang. Pasalnya, sulung dari 11 bersaudara itu dituding menikah siri atau nikah bawah tangan dengan Ria Ricis. Karena Atta dan Ricis sudah dekat sebelum Atta menikahi Aurel, cukup wajar jika publik dan sebagian netizen pun termakan oleh berita hoax itu. Ini menurutku beritanya kemana-mana dan ini dipakai untuk oknum-oknum ini mendapatkan view yang banyak ataupun dengan cerita-cerita yang tidak sesuai. Terus bilang ada kasiri sama ini sama itu, menurut saya sih ya udah. Mengais rezeki dari memfitnah para pesohor dilakukan oleh oknum pemilik akun TikTok dengan cover dan teaser video yang mencengangkan, bahkan memajang wajah Ashanti yang seolah menciduk Atta Ricis nikah siri. Oknum pemilik akun TikTok itu panen subscriber sekaligus hujatan. Jika motif lain dari perilisan video TikTok itu adalah untuk mencemarkan nama baik Atta, maka oknum pemilik akun berinisial WO cukup berhasil merusak reputasi Atta dan Aurel juga Ricis. Tak heran Dr. Cindy Kurnia Putri kakak Ricis ikut geram pada WO si penyebar fitnah karena berita bohong itu berdampak buruk pada kesehatan ibundanya Yunifah Lismawati. Yang jelas itu fitnah betul ya, maksudnya itu fitnah tidak ada dan memang tidak terjadi. Kita juga semuanya baik-baik saja. Ya tentu sedih ya, karena kan beritanya juga kurang mengenakan dan itu fitnah. Jadi ya itu cukup mengganggu lah ya. Sedih lah, pastilah kita ngerasain. Bogi juga sama. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang seperti itu ya kita sedih, terus juga menguatkan, terus juga ya berasa aja batinnya gitu. Dr. Cindy yang baru saja lulus S2 mengaku terganggu dengan pemberitaan negatif tentang adiknya. Apalagi ia tengah hamil dan sehari-hari aktif mengajar serta mengontrol pembangunan kliniknya. Sehingga banyak yang mengkonfirmasi kabar miring itu kepada dirinya. Dalam grup keluarga, isu Ricis nikah siri dengan Atta menjadi pembahasan khusus karena menyangkut harkat Ricis sebagai seorang wanita. Ya itu nggak benar. Jadi kita juga bahas di grup keluarga ya, semoga cepat selesai lah ini kasus yang fitnah ini, karena kan ini kan pencemaran nama baik juga ya. Dukungannya sih tetap semangatin, terus juga kadang kalau Mbok itu suka ngingetin kayak udah kita fokus aja ke depan, fokus aja berbuat baik, terus juga nanti juga lama-lama ya Allah akan memberikan jalan lah yang terbaik lah kayak gitu. Ini kan fokus aja sama yang hal-hal baik lah kayak gitu. Ya sih emang pernah dengar di entertainment dia pernah dekat gitu, pacaran lah kasar gitu ya. Kalau yang namanya pacaran biasa aja lah, namanya wajar, namanya anak muda ya. Tapi kalau buat nikah siri nggak mungkin deh. Sedikit-sedikit sih aku pernah nonton ya, pas lihat di berita di TV tuh, di gosip-gosip gitu. Kadang-kadang sih artis kan kadang-kadang kalau lagi di atas pasti aja ada yang mau jatoin ya. Tapi nggak tahu juga ya, kan karena dia juga YouTuber, takutnya di prank atau apa kan. Menurut aku percaya aja sih ya buat menaikkan karir dia gitu ya, mendongkrak subscribernya dia gitu biar naik gitu kan. Ya percaya aja. Iya sama, Ricis juga sama begitu. Menurut aku bener nggak bener sih ya,
sebenarnya hak mereka, tapi kalau menurut aku harusnya nggak sampai segitu juga sih, karena kan banyak banget netizen, bukan salah satu doang. Ya, bahkan emak-emak berhijab pun mengaku sempat termakan isu Atta menikah siri dengan Ricis. Terlebih Atta dan Ricis punya story khusus yang masih diingat publik. Jauh sebelum dekat dengan Aurel, Atta dan Ricis pernah digadang-gadang menjadi pasangan suami istri. Mereka dianggap serasi karena saat itu Atta menjadi YouTuber nomor 1 di Asia Tenggara, sedangkan Ricis YouTuber nomor 2. Kolaborasi mereka pun mendulang pujian netizen. Bahkan saat PDKT dengan Aurel, Atta tetap menyertakan Ricis dalam sejumlah kontennya. Bukti digital cukup menggambarkan kedekatan Atta dan Ricis. Namun, perjodohan yang dikompori oleh netizen itu berakhir dengan sendirinya ketika Atta memilih Aurel sebagai kekasihnya dan akhirnya menikahi Putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu. Dalam berbagai kesempatan, Atta menyebut Ricis sebagai teman. Demikian pula sebaliknya, Ricis menggambarkan Atta sebagai teman sekaligus partner kolaps yang mengasyikkan. Bukan teman tapi mesra. Itu sebabnya di akun Instagramnya, Ricis ogah menanggapi berita hoax yang menyebut dirinya rela menjadi istri siri Atta. Saat Atta dan Aurel seolah kebakaran jenggot, Ricis asyik berkencan dengan ikan paus di dasar laut. Pemilik nama asli Ria Yunita ini menulis, "Ikan paus geter-geter, I love you than ever." Berbeda dengan Ricis, Atta tidak bisa memaafkan WO, pemilik akun TikTok yang sudah merusak reputasinya. Apalagi Aurel, The Hermansyah, The Lemos, dan Gen Halilintar pun mendesaknya untuk bersikap tegas agar oknum penyebar fitnah dibikin kapok dengan dijebloskan ke penjara. Bersama Aurel, Rabu lalu Atta mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk membuat laporan. Ya, jadi yang di situ jelas ya, mungkin rekan-rekan lihat di TikTok menuliskan bahwa saudara korban telah menikah siri dengan RR. Nah, itu yang dilaporkan. Tertulis jelas di akun inisial WO. Iya pasti kita tindak lanjuti ya. Memeriksa saksi-saksi yang melihat, kemudian juga kita mencari barang bukti. Apa yang saja yang bisa memperkuat, memperjelas kasus yang dilaporkan. Saya kepala rumah tangga, ditanyain orang, terus orang katanya lagi cerai apa kan, ada berita-berita yang dibikin seolah saya menggugat cerai, seolah istri menggugat cerai. Ya, pasalnya kita terapkan 27A, kemudian junto 45, Undang-Undang IT. 6 tahun dengan 6 tahun penjara, kemudian dengan denda. Ya bagus sih, buat bikin netizen jerak ya, soalnya kan kasihan buat keluarganya Bang Atta sama Mama Nur gitu, sama keluarganya Ricis, berdampak buat perceraian mereka juga gitu. Video TikTok berdurasi 2,56 menit yang dirilis pada 28 Agustus 2024 itu menjadi bukti digital yang menodai perjalanan karir Atta. Awalnya menganggap berita hoax itu sebagai salah satu penggugur dosanya. Tapi dampak berita hoax itu demikian dahsyat hingga September ceria pun berubah menjadi September kelabu. Ia tidak mau kelak mental kedua putrinya terganggu karena membaca atau menonton konten yang memberitakan pernikahan ayahnya dengan wanita lain. Semua orang punya ujiannya masing-masing. Karena orang banyak ngechat, katanya Bang Atta cerai apa-apa, sampai keluarga, sampai teman-teman di luar, juga sampai brand-brand, sangkainnya kita cerai katanya. Jadi masing-masing ada maksud Tuhan, mungkin kita bisa ingin jadiin pelajaran juga buat saya pribadi. Ya semoga ini jadi penghapusan dosa intinya. Jadi kalau lagi banyak ujian, biasanya semoga kita dapat rahmat Tuhan, dapat kasih sayang Tuhan. Memang di dunia kayak gini kita harus siap kalau ada yang ngomongin buruk dan lain-lain. Tapi memang kadang-kadang kan ada juga batasnya gitu. Sebagai istri, Aurel pun merasa teraniaya
oleh oknum pemilik akun TikTok yang tak punya hati. Terlebih, oknum pemilik akun TikTok itu menyebut dirinya tengah menghadapi gugatan cerai Atta yang dilayangkan secara diam-diam. Karena aksi gugat cerai istri diam-diam seperti yang dilakukan Mahendra Desta dan Andre Taulani masih jadi perbincangan, Anang Ashanty dan Krisdayanti pun sempat menginterogasi Aurel. Oh enggak, saya pun juga kadang membaca ya seperti itu. Cuma saya percaya anak-anak sangat-sangat terbuka dan pilihan mereka untuk hidup pasti dengan tanggung jawab dan resiko. Benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar gitu. Kalau aku sekarang pribadi ya terus terang nggak terlalu ngeliat juga ya gitu. Tapi kadang-kadang ada di explore ya, kalau di TikTok atau di IG ada di explore kita gitu. Ya kalau selagi memang itu benar ya, maksudnya apapun itu beritanya ya. Tapi kalau memang beritanya nggak benar, ya mudah-mudahan menjadi ladang pahala. Keresahan Anang dan Krisdayanti pun cukup masuk akal. Jika Aurel digugat cerai atas suaminya, hal itu seolah mengulang kisah belasan tahun silam di mana KD digugat cerai Anang. Oh, tadi video call kasih selamat buat adiknya, aman-aman aja, happy lagi olahraga, gitu aja ya. Khawatir fitnah Atta gugat cerai Aurel demi menikah resmi dengan Ricis menjadi bola panas. Maka, membuktikan berita itu tidak benar dan menjebloskan penyebarnya ke penjara seolah menjadi satu-satunya jalan untuk merehabilitasi nama baik keluarga besar di Atta, The Hermansyah, The Lemos, dan Gen Halilintar. Hak mereka untuk menyampaikannya, jadi diikuti aja prosesnya, karena mereka kan punya hak juga sebagai warga negara untuk kalau mereka terganggu. Lantas, siapakah oknum WO yang diduga memfitnah Atta, Aurel, dan Ricis? Pernah mengaku dilecehkan secara seksual oleh Atta. Benarkah Baby Faye menganggap Atta ketiban karma?